Untuk kenapa kita mau pakai smart vending machine ini? Karena kita mau mempermudah journey dari customers dan juga membuat sesuatu journey yang fun gitu. Karena itu betul. seru banget. Di Jepang udah banyak, di Singapura udah banyak. Bener. Masa kita nggak ada di Indonesia? Hai teman-teman, kembali lagi sama saya Andrea. Hari ini merupakan episode yang lumayan spesial nih, karena kalau teman-teman pernah nonton video Smart Van sebelumnya, saya pernah jalan-jalan ke Sial Interfood Expo dan di sana saya datang ke boothnya Sour Sally. Kali ini di hari ini saya ketemu sama perwakilan dari Sour Sally yaitu Pak Lucky. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang vending machine Sour Sally ya pastinya. Nah mungkin untuk mulai kita sapa dulu nih ya. Halo Pak Lucky, apa kabar? Halo Mbak Andrea, apa kabar? Oke, kita ngobrol-ngobrol ya Pak hari ini tentang vending machine Sour Sally. Oke. Yang dibuat sama Smart Van. Betul, betul banget. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke vending machine-nya, teman-teman yang nonton nih pastinya kebanyakan udah tahu nih Sour Sally itu siapa atau apa ya Pak. Tapi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu nih, ada yang belum tahu, boleh nggak Pak diceritain Sour Sally itu sebenarnya apa sih? Oke, Sour Sally kita sudah berdiri di Indonesia. Ini produk asli Indonesia, frozen yogurt dan berbagai macam produk turunan lainnya. Di dalam grup kita sebenarnya ada berbagai macam brand lainnya juga. Namun demikian, dari 16 tahun berdiri kita terus berinovasi. Nah, jadi Sour Sally memang salah satu bisnis F&B di Indonesia yang bertahan sangat lama. Ini lebih dari 16 tahun, di mana didirikan oleh Bapak Doni Pramono sebagai founder kita. Dan saya adalah sebagai general manager dari salah satu brand yang baru banget. Jadi tahun ini baru di launch dan salah satu penjualannya melalui Smart Van dengan vending machine. So Sour Sally Yogurato sendiri adalah es krim yogurt bertekstur premium Italian gelato, jadi thick and creamy, dan kita jualnya nggak hanya di outlet dengan lewat kasir, tapi juga ada teknologi baru yaitu Smart Vending Machine. Wow, luar biasa banget. Memang nih Sour Sally udah lama banget ya. Saya juga kalau ingat-ingat mungkin dari zaman sekolah udah jajan Sour Sally nih Pak. Sampai sekarang masih berdiri dan bahkan udah punya line produk baru ya Pak. Yang di lead sama Pak Lucky. Untuk produknya nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tadi produknya itu berupa yogurato ya Pak? Ya, yogurt gelato atau kita ini adalah es krim yogurt bertekstur premium Italian gelato. Apa sih Pak bedanya yogurato sama frozen yogurt biasa? Oke, jadi intinya adalah dua-duanya sama-sama enak. Ya, dua-duanya sama-sama enak, dua-duanya sama-sama lebih sehat buat customer yang ada di rumah ataupun yang jalan-jalan ke mall. Tapi bedanya es krim yogurt Sour Sally Yogurato ini adalah kita bertekstur premium Italian gelato. Jadi memang ini bukan frozen yogurt, tetapi ini adalah es krim yogurt. Jadi lebih thick dan creamy. Dan dia juga lebih tahan lama. Biasanya kalau frozen yogurt memang dimakannya di outlet, bisa juga dibawa pulang ke rumah, tapi es krim kita ini bisa tahan sampai dengan 9 bulan dari tanggal produksi. Dan varian kita pun berbeda dari frozen yogurt yang ada di outlet. Jadi untuk teman-teman, Bapak Ibu yang ingin experience yang berbeda, maka kita punya berbagai macam rasa juga. Nah, rasanya ini pastinya berbeda dari yang ada di outlet. Kita punya strawberry, itu ada mochinya, matcha, juga ada mochinya, so it's very special. Yes, kita juga punya coklat, namanya Ciao Cioccolato, Been Missing You matcha tadi ya, dan juga cookie dough. Jadi cookie dough ini adalah our special sauce yang menjadi favorit banyak orang. Kita buatin versi es krim yogurt bertekstur Italian gelatonya. Dan yang terakhir kita juga punya plain Sally. Ini buat teman-teman yang diet bagus banget karena gulanya rendah, kalorinya rendah, dan juga ini lemaknya juga sangat rendah, bagus banget buat teman-teman yang diet dan juga suka Sour Sally, terutama white zero atau white skim karena rasanya mirip. Cuma memang teksturnya adalah es krim, bukan frozen yogurt. Oh gitu, jadi ya teman-teman. Jadi yang membedakan tuh sebenarnya lebih ke teksturnya ya? Ke tekstur dan juga tahan lamanya. Tahan lamanya, oke. Nah, tadi kan range rasanya juga banyak banget, bahkan untuk orang-orang yang mungkin diet ya, itu juga ada tuh teman-teman, ada yang rasa plainnya juga. Jadi sama kayak yang frozen yogurtnya yang plain, yang untuk yogurt gelatonya juga ada ya Pak? Jadi makan es krim malah bikin langsing. Wow, siapa yang nggak mau? Make sense bareng sama Sour Sally Yogurato, es krim yogurt bertekstur premium Italian gelato. Keren banget nggak? Nah, jadi teman-teman yang belum pernah coba, jangan lupa untuk buru-buru lari ke outletnya Sour Sally dimanapun yang paling dekat sama kalian untuk cobain produk barunya Sour Sally. Yes, karena kita ini benar-benar perlancar BAB, jadi bikin BAB lancar. Terus yang kedua adalah bebas kolesterol. Dan yang ketiga rendah lemak, selain lebih rendah gula dan kalori juga, itu adalah 3 hal utama yang kita tawarkan sebagai es krim yogurt
pilihan yang lebih sehat buat customers. Karena kadang-kadang orang tuh pada makan es krim pada takut gitu. Bener. Ini creamy banget, ini jadi bikin gua gemuk dan segala macamnya. Nah, es krim kita ini diperkaya dengan sumber serat yang tinggi, lalu juga lemaknya itu rendah dan bebas kolesterol. Jadi orang-orang, apalagi yang udah umuran 30 tahun ke atas ya, kadang-kadang suka ada masalah kolesterol lah. Terus, aduh, udah nggak buang air 2 hari kayak gitu. Betul. Nah, sebenarnya ini bagus banget. Dan juga untuk orang-orang yang diet, ini lemaknya bisa dibilang rendah gitu. Jadi, it's actually a healthy choice buat orang-orang yang ada di rumah. Dan kalau dibawa pulang ke rumah pun bisa. Jadi kalau makan frozen yogurt biasanya di mall gitu. Langsung jadi nanti pulang kerja ke mall, habis itu nanti tinggal bawa es krimnya, itu tahan 2 jam di perjalanan. Habis itu bisa dikonsumsi di rumah atau ditaruh di freezer dulu buat Mbak Andrea dan keluarga itu bisa. Karena satu pint itu isinya 330 ml. Jadi nggak buat sekali makan doang. Bisa buat sekali makan untuk sekeluarga atau bisa buat 3 sampai 5 kali makan kayak gitu. So biasanya itu buat seminggu lah kalau setiap hari makan es krim yogurt. Saya setiap hari makannya. Oh ya? Yes. Wow. Ya, jadi 1-2 pints lah 1 minggu. Dan memang benar ya, karena tadi saya bilang saya lumayan sering nih beli Sour Sally. Dari sisi memperlancar pencernaan itu benar banget. Terus saya kebetulan juga udah 30 ke atas. Nggak kelihatan ya? Wow, mungkin dandanan ya. Saya punya kolesterol. Oh ya, jadi mungkin ini adalah sebuah dessert kali ya Pak. Dessert yang menyenangkan tapi juga nggak guilty buat saya. Yes, ini delicious doesn't have to be sinful intinya. Jadi yang enak itu nggak harus berdosa, nggak harus merasa berdosa kayak aduh nanti gue gendutan atau segala macamnya. Tentunya diimbangi dengan olahraga dan juga diet yang seimbang ya, makanannya juga harus diatur gitu. Nah ini adalah good thing kalau misalkan mau nonton series di rumah, Korean drama, atau lagi kayak galau apa segala macam, atau memang pagi-pagi butuh sesuatu yang memperlancar pencernaan, ini Sour Sally Yogurato, es krim yogurt ini bisa jadi solusinya karena memang enak tapi nggak sinful gitu. Betul. Nah, jangan lupa coba ya. Oke, kalau gitu mungkin kita masuk lebih jauh lagi nih Pak tentang produk yogurt gelato atau yogurato ya dari Sour Sally. Kenapa sih Pak kepikiran untuk pakai vending machine? Apakah karena tadi secara ketahanan dia bisa disimpan sampai 9 bulan ya? Dan bisa tahan sampai ya untuk dikonsumsi 1 minggu lah ya secara stok ya? Apa karena ada alasan lain atau gimana? Sebenarnya alasannya tuh why not? Why not? Kalau saya boleh bagi jadi 3 lah ya. Pertama itu practicality. Jadi practicality, orang tuh suka sesuatu yang praktis. Jadi mereka nggak mau terlalu ngantri-ngantri dan segala macam. Karena kita kan jualannya untuk sekarang itu ada di outlet-outlet Sour Sally. Sekarang udah ada di 23 titik. 5 titiknya itu pakai smart fan. Sisanya ada pakai di kasir kayak gitu. Nah jadi untuk kenapa kita mau pakai smart vending machine ini? Karena kita mau mempermudah journey dari customers dan juga membuat sesuatu journey yang fun gitu. Karena itu seru banget. Di Jepang udah banyak, di Singapura udah banyak. Masa kita nggak ada di Indonesia? Itu satu dulu ya. Jadi practicality, jadi bikin sesuatu yang lebih praktis. Yang kedua adalah efisiensi. Jadi dengan adanya smart vending machine ini kita nggak perlu tambah orang lagi. Jadi perawatannya juga sangat mudah. Dibantu juga dengan after sales-nya yang menurut saya sangat responsif kayak gitu, which is good. Dan saya bisa bilang ini efisiensinya berhubungan juga sama maintenance. Jadi kita tuh bisa ngecek everything dari dashboard-nya yang diberikan sama smart fan juga. Jadi kita bisa lihat, oh suhunya tidak ideal misalkan seperti itu. Nah itu juga tim smart fan udah langsung alert kita, Pak suhunya nggak ideal gitu. Tadi yang kedua kita berbicara tentang efisiensi ya. Sama yang ketiga, it's actually a new thing. Jadi di Sour Sally itu, our CEO and founder Bapak Doni Pramono itu loves to do something that is very technological, dan kita tuh pengen menjadi salah satu pelopor untuk bisnis F&B di Indonesia yang lebih high technology gitu. Jadi zaman sudah berkembang, sehingga kita juga harus berkembang bersama zaman tersebut. Otherwise kita akan tertinggal. Kenapa Jepang, Hong Kong, Singapura bisa, Indonesia nggak bisa? So we want to be the innovator for this ice cream business in Indonesia. We love the spirit. Keren banget. Jadi tadi practicality, terus efficiency dan teknologi ya Pak? Teknologi innovation. Terus gimana nih Pak, selama sejak hari pertama mungkin keberadaan vending machine dari Sour Sally Yogurato ini di outlet-outlet ini, mungkin sebelum masuk ke sana saya mau nanya juga, kenapa di outlet Pak? Kenapa nggak di titik-titik strategis di Jakarta gitu? Karena vending machine kan sebenarnya bisa berdiri sendiri ya Pak. Apa tuh alasannya? Yes, a simple thing. Jadi di dalam satu project management itu kita ada namanya testing. We have already 100 and lebih outlet Sour Sally di Indonesia. Di Jakarta sendiri ada 60-an lebih kayak gitu. Kita udah punya outletnya, kita udah punya customersnya. Why don't we introduce to our loyal customers terlebih dahulu? Kita udah punya tempatnya gitu. So why don't we actually use our house to actually promote
this new thing gitu. Jadi akan lebih banyak hal-hal yang bisa kita kontrol dibandingkan kalau kita taruh di luar sana. Jadi kita mau coba dulu dari situ, dan kedepannya pasti Bapak Ibu juga akan melihat lebih banyak lagi smart vending machine dari Sour Sally di tahun depan. Oke? Nah tuh, coba tuh kita tungguin dan kita doain ya, semoga lancar dan beneran nih kita bisa ngeliat mesinnya Sour Sally ada di mana-mana. Berarti tadi lebih ke ya karena di sini udah punya, orang-orang udah tahu mungkin ya di masing-masing daerah mungkin ada outlet Sour Sally dan udah punya langganan ya mungkin kayak loyal customer yang masing-masing setiap outlet. Kita jemput bola di outlet kita sendiri aja dulu. Betul. Baru nanti abis itu kita masuk ke tempat-tempat lainnya. Pastinya kan ini spiritnya adalah belajar ya. We learn. Jadi dalam tahun ini kita benar-benar pengen belajar dulu tentang pengoperasiannya, supply chain-nya, dan segala macamnya, supaya ketika kita lempar nanti, maksudnya ditaruh di luar outlet kita, itu kita sudah punya control environment, di mana kita sudah tahu apa aja masalah-masalahnya, dan kalau misalkan di outlet sendiri itu akan lebih mudah untuk sekarang untuk penanggulangannya. Gitu. Berarti planningnya emang udah tersusun banget nih ya Pak, kita mulai dari outlet, nanti kalau misalnya emang udah dirasa ready dan memang secara demand juga makin naik kali ya, akan ditambah lagi nih di titik-titik lain. Nah, ngomong-ngomong demand atau mungkin tanggapan dari customer, loyal customernya Sour Sally nih Pak yang ke outlet, ada tanggapan apa sih dari mereka? Mereka familiar nggak sih dengan vending machine? Mereka bingung nggak pakainya? Atau mereka justru seneng banget nih ngelihat vending machine-nya Sour Sally? They're actually happy ya. Jadi ini adalah suatu experience yang baru, tapi di setiap hal baru pasti akan ada kesulitan gitu. Kan ada challenge-nya. Challenge yang pertama yaitu memang banyak orang Indonesia yang masih belum terlalu aware dengan vending machine untuk es krim. Biasanya kan vending machine untuk chill produk atau produk-produk yang tidak perlu freezer gitu. Ini adalah freezer vending machine. Jadi ini adalah sesuatu yang baru. Emang bisa makan es krim itu ngambilnya dari vending machine itu dulu. Jadi kita lihat itu sebagai curiosity. Instead of a challenge, kita lihat itu sebagai curiosity yang harus kita kasih tahu informasinya. Makanya kita juga punya. Untuk sekarang kita masih ada SPG untuk vending machine kita. Kenapa? Agar mereka bisa menjelaskan kepada our loyal customers bagaimana cara menggunakannya supaya nggak terlalu culture shock lah. Itu satu. Terus yang kedua, bisa kita bilang bahwa ini tidak hanya memperkenalkan vending machine, tapi juga memperkenalkan produk baru. Jadi sebenarnya we kill two birds with one stone lah. Jadi dari sini kita bisa dibilang challenge adalah karena kita harus kasih tahu dulu ini adalah es krim baru dari Sour Sally Group, lalu ini adalah cara beli yang baru kayak gitu. Tapi I think we keep improving our system, gimana caranya untuk bisa kita tes ke customers, ini mudah atau enggak, dan kita coba kurangi klik-klik. Jadi maksudnya adalah journey-nya itu kalau bisa se-automated mungkin. Itu yang udah kita kembangin sama Smart Fan juga, dimana kita kan ada program buy to get one. Jadi kalau orang pencet 2 aja itu udah langsung gratis 1. Nah gitu ya teman-teman, jadi yang namanya hal baru pasti butuh adaptasi dan gak usah khawatir karena tadi dari staff Sour Sally pasti akan ngebantu ya Pak untuk ngejelasin either cara pakai vending machine ya ataupun tentang produknya sendiri. Ya, tim outlet kita udah kita training juga untuk setiap smart vending machine dari Smart Fan yang ada di outlet kita. Jadi nggak usah khawatir buat coba. Nah mungkin kita move ke pertanyaan selanjutnya boleh ya Pak? Tadi kan dari sisi tanggapan customer. Kalau dari sisi Sour Sally-nya sendiri, apakah inisiatif ini sesuai dengan ekspektasi dari tim Sour Sally? Ya kita memang spiritnya adalah learning ya. Jadi every single thing kita jadiin lesson. Success or failures itu kita jadiin lesson. Jadi memang ekspektasi kita adalah learning. Jadi tidak ada misalkan kita mau penjualan, tentunya kita punya target sales dan segala macam gitu. Kita punya target berapa vending machine-nya seperti itu. Tapi kalau saya bilang adalah kita learning a lot of things di sini, baik dari sisi pengoperasian vending, terus pengenalan kepada customers, penanganan produk, itu kita learning a lot of things dari sini. Dan ini adalah sesuatu yang baru yang belum pernah kita lakukan di Sour Sally Group. Jadi untuk spirit dari learningnya sendiri atau tujuan learningnya itu sudah tercapai. Namun demikian ya ini kan tidak pernah terbatas pada titik waktu tertentu. Jadi kayak ini terus berlanjut kayak gitu. So we're pretty happy with the performance lah. Oke, nice. Wow, kita juga amazed nih sama kegigihannya Sour Sally untuk nyoba hal yang baru dan langsung ya hitungannya banyak lah ya Pak kalau kayak gitu sebenarnya yang dilakukan ya. Dan yang dimulai. Nah nextnya mungkin dari perjalanan Sour Sally memulai inisiatif vending machine ini, apa sih fitur atau misalnya layanan yang Pak Lucky dan tim rasa paling membantu dari Smart Fan? Saya rasa after sales-nya itu sangat responsif ya. Jadi account manager-nya itu juga sangat available.
kita kalau secara teknis, secara operasional, secara administrasi itu kayak kerja sama keluarga sendiri lah. Jadi ada ups and down-nya, tapi menurut saya after sales-nya sangat akomodatif. Itu satu. Terus yang kedua adalah technicalities. Kalau misalkan kita ada isu dan segala macamnya, itu kita benar-benar dikasih kesempatan untuk oke, mesinnya kalau ada kerusakan kita benerin dulu kayak gitu. So it's really good. Terus yang ketiga adalah training. Jadi trainingnya itu juga sangat dibantu sama tim oleh SmartFan. Jadinya kita juga merasa bahwa oke, we understand the machine as well gitu. Nah mungkin yang terakhir adalah yang keempat, kita tuh spiritnya adalah learning. Ya. Jadi ketika learning ini tentunya akan ada perubahan-perubahan on the way gitu. Betul. Nah dari SmartFan itu juga lumayan akomodatif untuk bisa mengakomodasi perubahan-perubahan yang kita inginkan. Jadi kita sama-sama tuh, oh kita mau perubahan kayak gini, oke, customer akan lebih happy kalau misalkan journey-nya seperti ini. We are very happy with the collaboration lah, kira-kira seperti itu. Wow, senang dengar ini kalau kayak gitu. Karena kita di SmartFan tuh punya satu value atau spirit ya. Kita nggak mau membiarkan para pebisnis itu ngerasa sendirian dalam menjalankan bisnisnya. Jadi kalau kita dengar testimoni dari Pak Lucky tentang project vending machine di Shower Sale ini, berarti kita sudah bisa mendeliver apa yang kita value yang kita percaya ya, Pak. Wow, tuh boleh ditanya nih ke Pak Lucky, bener nih kalau kayak gitu. Pak, boleh nggak saya balik sedikit tadi tentang goal dari projectnya? Boleh nggak sih Pak dibisikin kalau secara percentage gimana sih Pak dari inisiatif vending machine ini, bagus atau enggak nih growth-nya? Oke, jadi sampai dengan data sampai dengan bulan Juli Agustus lah ya, dari kita pengoperasian dari bulan April itu kontribusinya sekitar 50% dari sales itu berasal dari smart vending machine kayak gitu. Jadi 50% berasal dari smart vending machine. Jadi pas kita masukkan smart vending machine kan kita takutnya adalah penjualannya bakal di bawah kalau kita jualan di outlet. Ternyata bisa sama. Jadi tadinya kita punya 5 outlet yang tidak pakai smart vending machine, terus kita tambah lagi 5 yang pakai smart vending machine, itu kenaikannya sales total 112%. Jadi kayak saya bisa bilang ini lumayan berimbang. Jadi antara kita jual di outlet ataupun jual di smart vending machine. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut dalam hal nanti orang pada nggak mau beli dan segala macamnya. Ternyata dengan edukasi yang tepat orang juga mau menggunakan smart vending machine ini. Cuma memang kita harus lebih belajar lagi tentang technicalities, apalagi ini kan freezer ya. Jadi kadang-kadang kita juga masih belajar. Ternyata freezer itu nggak boleh selalu dibuka tutup. Kalau mau dibuka itu harus ada jadwalnya saja. Otherwise nanti freezernya atau smart vending machine-nya itu bisa ada pembukuan di dalamnya. Kayak gitu. Jadi kita ada masalah juga dengan itu, tapi itu hanya satu dari 5 mesin. Jadi kita terus improve juga bareng-bareng sama SmartFan. Oke, thank you. Berarti bisa saya simpulin, jadi vending machine ini nggak mengambil sales dari store ya, misal? Karena produk yang dijual pun totally different kan. Jadi kita pengennya ini adalah meningkatkan revenue yang ada di outlet kayak gitu. Tapi memang kalau untuk persentase dari outletnya saya nggak bisa mention di sini. Cuma yang saya mention tadi adalah peningkatan di Shower Sale Yoguratonya sendiri ketika ada smart vending machine masuk sebagai salah satu channel penjualan kita. Karena mungkin Shower Sale juga bikin vending machine ini menarik nih kalau dilihat, nanti mungkin saya kasih lihat juga ya di sana vending machine-nya kayak gimana buat teman-teman yang belum pernah lihat. Jadi orang lewat-lewat di sini tuh juga bisa tercuri perhatiannya. Ini apa sih? Pasti kepo, lihat-lihat, akhirnya belanja gitu. Nah, terakhir nih Pak, tadi kan mungkin yang sekarang ini adalah fase learning, masih akan develop lagi dari inisiatif ini. Mungkin Pak Lucky punya harapan dengan penggunaan vending machine ini dengan SmartFan ke depannya, atau boleh juga kalau ada harapan tentang eksistensi vending machine di Indonesia sebagai media bisnis, boleh nggak Pak? Ada dua perspektif ya, kita sebagai company kepada SmartFan, sama satu lagi me personally saya tuh suka banget sama teknologi, sama AI dan segala macamnya kepada smart vending machine industry di Indonesia gitu. Jadi yang pertama dulu, jadi kalau harapan saya ya pastinya adalah keep the after sales services like this or even improving gitu akan lebih baik untuk customers. Lalu juga menurut customer itu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa seefisien mungkin. Jadi mungkin secara listrik dan space kalau misalkan bisa lebih efisien itu akan sangat membantu buat customers seperti itu. Nah, untuk saya sendiri sebagai penggiat F&B dan juga saya juga sangat suka teknologi, saya harapkan smart vending machine di Indonesia itu bisa lebih populer lagi dan juga lebih
accept sama masyarakat di Indonesia. Karena belanja di vending machine itu experience-nya seharusnya jauh lebih mudah daripada kita berbelanja bukan di vending machine kayak gitu, lebih cepat dan segala macamnya. Dan juga bisa lebih banyak vending machine yang available, misalkan buka satu outlet bisa kayak buka 10 vending machine. Jadi titiknya bisa lebih banyak seperti itu di Indonesia. Karena kalau kita ke Jepang, ke Hong Kong, ke Singapura, di mana-mana kita udah bisa lihat vending machine gitu. Tentunya juga kita pastikan bahwa kedepannya pasti juga bakal ada kompetitor-kompetitor baru yang ada di ice cream freezer gitu ya. Jadi kita lihat itu baik sebagai challenge, dan juga I'm happy kalau misalkan itu terjadi, berarti kan tandanya industri smart vending machine untuk freezer ya, baik itu nanti buat es krim, buat daging, buat apapun itu bisa lebih berkembang lagi. Ya karena kalau ngomongin tentang smart vending machine in Indonesia, we're talking about the customers, we're talking about the vendor, the supplier, dan juga kita talking about the company itself kayak gitu. Karena this is not like a small investment. Jadi kalau UMKM, mungkin kalau vending machine bisa lebih murah lagi, akan banyak UMKM yang bisa lebih adapt. Terus dari secara customers pastinya mereka pengen yang less worry ya, lebih seamless journey-nya, lebih worryless kayak gitu. Nah kalau dari vendor sendiri kan pastinya adalah ingin lebih banyak lagi gitu orang-orang yang menggunakan smart vending machine ini. I'm seeing we're going that way deh. Kalau Mbak Andrea pergi ke MRT sekarang, ataupun ke LRT, ataupun ke commuter line gitu, udah banyak banget nih vending machine yang ada di sana. So we're heading that way. Ya mungkin belum sepopuler di Singapura, Hong Kong, Jepang dan lain-lain. Jepang is quite hard to beat lah. Tapi saya bisa bilang bahwa masyarakat kita juga sudah mulai terbiasa dengan smart vending machine ini. Oke, hopefully. Saya setuju nih sama Pak Lucky bahwa sebelumnya mungkin masyarakat Indonesia itu masih takut-takut ya Pak ngeliat vending machine, gimana cara pakainya. Tapi kayaknya semakin kesini kita udah mulai, ya masyarakat udah lebih melek teknologi, terus juga keberadaan vending machine semakin banyak sehingga mereka lebih banyak kesempatan buat mencoba. Semoga nantinya industri vending machine sebagai media bisnis di Indonesia bisa membantu lebih banyak lagi bisnis seperti sour selling ini. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Lucky untuk ngobrol-ngobrolnya, insight-nya menarik banget. Semoga lancar terus sama project Yogurt vending machine-nya. Semoga bisa semakin menjamur ya Pak. Thank you. Thank you. Bye-bye.